Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat telah mendaftar ke KPU. Untuk melihat bagaimana peta kekuatan yang akan terjadi di Pilgub Jawa Barat, kita terhubung dengan Ketua DPP Demokrat, ada Pak Herman Hairon, atau juga perwakilan dari Kim ya. Kemudian juga kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Oke, dan tampaknya juga Pak Saan Mustafa juga sudah bergabung bersama kami ya. Pak Saan, Ketua DPW Nasdem, selamat sore juga. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dulu. Kang Ujang, kumaha damang Kang Ujang? Resmi nih tampaknya Alhamdulillah. Agung di sini, ya. Resmi sudah nih, 4 pasang bakal calon gubernur dan wakilnya akan berlaga. Gimana melihat kekuatan masing-masing paslon ini, Kang Ujang? Ya, saya melihat suguhan yang menarik ya. Partai politik mengusung, mendukung, mendorong kandidat-kandidat yang punya kualitas, kapasitas, pengalaman gitu, track record yang tentu sangat baik di antara paslon-paslon itu. Dan ini sebenarnya kesempatan dari warga Jawa Barat untuk bisa memilih yang terbaik di antara mereka. Dan ini keberanian dari partai politik untuk bisa tadi mencari sosok figur yang unggul ya, yang berkualitas, yang baik untuk bisa ditawarkan kepada warga Jawa Barat. Dan itu patut kita apresiasi karena banyak pilihan, ada 4 pasangan calon. Tentu disitulah warga Jawa Barat berhak untuk bisa meneliti, ya, menilai, mengamati, lalu nanti memilah dan memilih ya siapa yang terbaik berdasarkan kepada rasionalitas dan hati nuraninya. Dan saya percaya ya apa yang terjadi di Jawa Barat adalah sesuatu yang positif dalam konteks pilkada hari ini, mencari sosok figur pemimpin Jawa Barat yang tentu ingin memperbaiki Jawa Barat yang lebih baik. Kebetulan saya warga Jawa Barat sangat menarik mencermati pilkada Jawa Barat ini. Tadi bagaimana misalkan Kim, lalu juga Partai Nasdem memberikan mendorong kandidatnya yang bagus seperti Pak Ilham Habibie gitu. Ini kan terobosan-terobosan yang menurut saya perlu keberanian dari partai politik. Kalau tidak sulit, karena sekiranya kita tahu bahwa dalam konteks pilkada perlu kita memunculkan nama-nama yang kira-kira punya keahlian di bidang tertentu, agar memang daerah itu ya bisa dibangun berbasis kepada keahlian dari para kandidat itu. Dan saya meyakini apa yang ditawarkan oleh semua partai yang berkoalisi di Jawa Barat adalah tadi ya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Begitu, Kang Agung. Oke, Kang Ujang, sebelum saya ke Pasaan, Nasdem, kemudian juga ke Demokrat, begitu, kami akan mengajak Anda terlebih dulu pemirsa untuk melihat tayangan berikut ini, kita lihat bersama-sama. Oke, saya ke Nasdem dulu kalau gitu ke Pasaan. Di Jawa Barat, Pasaan kenapa nih nggak ikut Kim Plus? Optimis nggak sama pasangan asli ini, Pasaan? Pasaan, tampaknya audionya masih ke mute, kami belum bisa menangkap audio. Oke, Pasaan? Ya, dengar Mas. Oke, kami sudah bisa menangkap audio Pasaan sekarang. Silakan Pasaan. Kenapa nih nggak ikut Kim Plus? Pasaan kalau di Jawa Barat. Kan kita ingin memberikan pilihan yang lebih banyak ya kepada masyarakat Jawa Barat. Semakin banyak pilihan buat masyarakat Jawa Barat semakin baik ya. Dia untuk mempelajari, melihat. Yang kedua juga tentu untuk melihat track record masing-masing supaya masyarakat Jawa Barat bisa mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Jadi semakin banyak pilihan semakin baik buat masyarakat Jawa Barat. Itu ya semangat kami terutama dalam konteks demokrasi ya. Nah yang kedua ketika kita mencalonkan pasangan Ustadz Syekh Ilham Habibie,
tentu kita harus berkeyakinan dan optimis bahwa pasangan yang kita usung punya potensi untuk menang. Bukan hanya potensi untuk menang, tapi juga yakin bahwa pasangan ini bisa memberikan yang terbaik buat Jawa Barat dan buat masyarakat Jawa Barat. Jadi apalagi kombinasi menurut saya seperti Kang Ilham selalu sampaikan lah ya. Ini dua kombinasi yang saling menyempurnakan. Misalnya Jawa Barat ini kan masyarakatnya religius. Selain masyarakatnya religius, masyarakat Jawa Barat juga pusatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ada banyak pabrik, bahkan pabrik-pabrik skala nasional yang sifat strategis, itu hampir 60% ada di Jawa Barat, dari mulai Pindad, Inti dan sebagainya. Jadi memadukan antara iman dan takwa sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di dua ini terrepresentasikan. Ahmad Saihu mewakili figur di mana dia memiliki kekuatan di iman dan takwanya. Ilham Habibie mewakili ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi ini dua figur yang saling melengkapi, dan ini juga merepresentasikan kondisi real masyarakat yang ada di Jawa Barat. Oke. Pak Saan, jadi kalau ditanya optimis, jelas sangat optimis begitu, karena ASI ini merupakan kombinasi yang saling melengkapi begitu ya. Bagaimana dengan Demokrat kalau gitu? Kita coba, seberapa yakin Deddy Erwan bisa kuasai Jabar? Ya, Kang Agung. Ya. Jadi memang pilihan kami adalah figur gitu ya. Figur yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan figur yang tentu kami meyakini bahwa kami bisa memenangkan dan tentu bisa menghadirkan pemimpin yang bisa untuk mewakili dan kami terus menimang-nimang, kemudian melihat kemampuan, kapasitas, dan pengalaman. Ini penting ya, track record. Oleh karenanya panjang sekali bahkan Demokrat untuk menentukan pilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat itu kami harus sampai kepada paling akhir gitu. Karena apa? Menimbang-nimbang ini penting. Menimbang-nimbang ini penting karena mana yang tepat dari sisi keilmuan, dari sisi kemampuan, pengalaman, ini bisa menjadikan Jawa Barat menjadi lebih baik. Dan tentu juga kita juga harus menghadirkan apa yang menjadi keunggulan lokal. Ya, tadi Kang Saan ngomong atau bicara masalah religiositas, teknologi, kemudian kemampuan iman dan takwa. Saya kira ini dimiliki gitu ya oleh seluruh kandidat gitu. Tetapi yang paling penting adalah pengalaman mewujudkan cita-cita itu. Oleh karenanya ketika kemudian kami menjatuhkan pilihan kepada Kang Deddy dan Kang Erwan, ini merupakan pilihan yang tepat untuk warga Jawa Barat. Yang kedua, Kang Deddy ini kan juga sangat merakyat. Kang Erwan merakyat ya. Kang Deddy saya lihat waktu menjadi Bupati Purwakarta juga menjadi sosok yang dipilih, sosok yang memang sangat dekat dengan rakyat. Kang Erwan juga waktu menjadi anggota DPRD Kabupaten Kota Bandung, kemudian menjadi Ketua DPRD Kota Bandung, dan kemudian menjadi Wakil Bupati di Sumedang, ini juga dipilih oleh rakyat. Berarti apa? Sosok-sosok inilah yang menjadi pilihan rakyat. Pasti pilihan rakyat itu didasarkan kepada tingkat kemampuan dan pengalaman yang berhasil di dalam memimpin dan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu, Demokrat menjatuhkan pilihan kepada Kang Deddy dan Kang Erwan. Dan inilah saatnya tentu warga yang lebih luas, ya, warga Jawa Barat bisa menjatuhkan pilihan juga kepada Kang Deddy dan Kang Erwan. Belum lagi kemarin Kang Deddy juga dipilih oleh
pemilih yang sangat besar menjadi anggota DPR RI. Selama menjadi anggota DPR RI juga di mana ada masalah didatangin. Nah, Jawa Barat butuh orang yang betul-betul peduli kepada warganya. Jawa Barat butuh sosok yang memang bisa mengayomi dan membawa dekat dengan masyarakat begitu warganya. Iya betul. Pak Herman. Jadi inilah yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar dia pinter dalam ilmu teknologi dan bukan itu. Sosok yang bisa mendekatkan dirinya kepada rakyat dan berbagai harapan aspirasi rakyatnya bisa dipecahkan, ada solusinya untuk berbagai masalah tadi gitu. Kalau tadi Asih menonjolkan sisi kompatibilitas dan juga saling melengkapi begitu ya. Kalau Deddy Erwan ini prominennya sudah tidak diragukan lagi begitu dari kacamata Pak Herman ya. Kemudian juga dekat dengan masyarakat. Memang dari sisi pengalaman kan sudah berhasil, track recordnya kan jelas gitu ya. Pengalamannya sudah ada catatan-catatannya begitu ya. Saya mau ke Kang Ujang lagi, tapi sebelum Kang Ujang saya kembali ajak pemirsa juga untuk mengingatkan terlebih dulu siapa-siapa saja yang kemudian sudah mendaftar di Pilkada Jawa Barat ini melalui tayangan berikut ini. Sejumlah bakal calon pemimpin daerah telah rampung mendaftarkan diri ke kantor KPU di sejumlah wilayah di Indonesia. Di wilayah Jawa Barat sendiri, terdapat 4 pasang bakal calon yang sudah mendaftarkan diri dan siap bertarung pada pilkada serentak yang akan digelar November mendatang. Di hari pertama, waktu pendaftaran pada 27 Agustus, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Barat. Pasangan Deddy dan Erwan sendiri diketahui diusung oleh koalisi besar yang bernama Koalisi Indonesia Maju Plus. Sementara itu di hari terakhir masa pendaftaran, terdapat 3 pasang bakal calon gubernur dan wakilnya yang berbondong-bondong mendaftarkan diri ke KPU. Pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie menjadi paslon kedua yang datang ke KPU untuk daftar pilkada. Pasangan yang memiliki julukan asing ini diusung oleh 3 partai, diantaranya PKS, Nasdem, dan juga P3. Pasangan ketiga yang datang ke KPU Jawa Barat merupakan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Pada Kamis malam, Acep Adang Luliat dan Gita KDI datang untuk mendaftarkan diri. Dan di penghujung waktu batas masa akhir pendaftaran, tanpa berkoalisi dengan parpol lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menutupnya dengan mendaftarkan pasangan JJ Wiradinata dan Donald Surapraja. Dengan begitu ada 4 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan adu strategi untuk meraup simpati dan suara warga demi memenangkan kursi pimpinan di wilayah Jawa Barat. Tim Liputan BTV. 4 pasangan calon siap bertarung di Pilkada Jabar. Saya mau kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang menyambung tadi juga pernyataan dari pasangan begitu ya, menghadirkan pasangan asli untuk membuat opsi masyarakat Jabar menjadi lebih banyak begitu ya, diversifikasi. Dari kacamata Anda sebagai pengamat begitu, benarkah pernyataan itu bisa apply untuk warga Jawa Barat? Semakin banyak pilihan maka semakin baik katanya. Iya, saya sepakat ya. Saya di banyak tempat, di banyak televisi, di banyak daerah juga mengatakan mesti seperti itu. Tidak melawan kota kosong gitu, atau lawan calon boneka gitu. Itu bukan sesuatu yang sehat dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu saya bersyukur ya tadi sebagai warga Jawa Barat, pilkada kali ini menampilkan tadi sosok-sosok yang memang punya kapasitas, punya kualitas, punya pengalaman, dan punya hal-hal yang memang sangat layak untuk bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur nanti. Oleh karena itu ya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Ada 3 kekuatan kalau bisa saya lihat dalam konteks pertarungan ini. Pertama, kekuatan personal dari pasangan ini. Kalau kita bicara pilkada, maka kandidat itu menjadi faktor utama dalam konteks menjadi magnet bagi warga Jawa Barat untuk memilih. Yang kedua tentu faktor kekuatan partai politik, mesin partai ya suka tidak suka, senang tidak senang. Saya sih melihatnya bukan hanya sebagai tiket saja, bukan hanya sebagai perahu saja, tapi juga menjadi sebagai kekuatan tersendiri dalam konteks menopang kemenangan bagi sang kandidat.
Nah, yang ketiga saya melihat ya satu faktor relawan ya. Mereka tentu punya relawan yang basis bagus, massa, ya? yang baik, yang basis massa yang terkonsolidasi. Itu juga menjadi sebuah kekuatan. Nah, baru nanti diukur oleh katakanlah ukuran-ukuran yang sifatnya umum. Ada kalau kita lihat misalkan banyak variabel untuk bisa mengukur kemenangan. Ya paling tidak ada 3+1 yang sering saya katakan, ada popularitas, elektabilitas, isitas, dan akseptabilitas. Tentu inilah yang sebenarnya harus, dan jangan lupa bahwa pertarungan pilkada hari ini kita harus dorong kepada wilayah yang terkait dengan persoalan pertarungan ide dan gagasan. Tadi ketika kandidatnya sudah bagus, ketika kandidatnya sudah oke, tadi Kang Saan, Bang Herman Khairun sudah mengatakan semuanya terbaik dari partainya, maka yang harus dibangun adalah kekuatan pertarungan ide dan gagasan, bagaimana membangun Jawa Barat yang lebih baik. Kang Ujang, saya rasa itu yang harus jadi titik tekan. Kang Ujang, kalau terlepas dari kekuatan dari 3 faktor tadi, wargi Jabarnya sendiri sebetulnya paling menginginkan atau membutuhkan sosok pemimpin yang seperti apa? Yang calonnya itu punya saling melengkapi kah? Atau yang berpengalaman? Yang paling banyak faktor, ada banyak hal tentu, dan itu sudah banyak juga dirilis oleh banyak lembaga survei. Salah satunya terkait dengan soal religiositas, faktor keagamaan itu menjadi penting. Biasanya nomor 1 tuh, apalagi misalkan di wilayah Priangan, dan Kang Saan dan Bang Herman Khairun sudah paham betul, sudah ngelotok soal teritorial Jawa Barat itu. Yang kedua saya sih melihat ya soal figurnya disukai atau tidak. Ini menjadi penting karena di Jawa Barat itu, mohon maaf dalam konteks budaya masyarakat kita, ya tadi bahwa siapa yang disukai, siapa yang disenangi, dia punya potensi juga untuk dipilih. Lalu kalau kita bisa lihat ya, faktor yang paling penting kalau menurut hemat saya yang harus ada keterikatan gitu. Keterikatan juga secara emosional dengan warga Jawa Barat itu dia juga lebih penting. Karena bagaimanapun ya kalau kita ingin memilih gitu ya, ya tentu ada yang dibangun adalah keikatan itu dulu. Nanti kita bicara ikatan itu banyak tuh, ada ikatan kekeluargaan, kesukuan, dan macam-macam. Tetapi dalam konteks itu ya kita beri bebasan kepada warga Jawa Barat untuk memilih siapapun tadi, mestinya berbasis kepada visi misi, berbasis pada program, berbasis kepada platform, dan berbasis kepada ide dan gagasan. Tidak lagi kita memilih secara konvensional atau berbasiskan kepada emosionalitas, tetapi harus dibangun bagaimana membangun secara rasionalitas untuk memilih begitu. Saya kembali ke Pak Hasan kalau begitu. Pak Hasan, bagaimana ASI kemudian menjawab struktur demografi wargi Jabar begitu yang ingin tadi seperti disampaikan oleh Kang Ujang, kriterianya seperti itu? Iya tentu ya, kita mencalonkan seseorang juga tentu berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Jawa Barat sendiri kan itu. Jadi bukan apa istilahnya kita mencalonkan pasangan calon yang utopis, yang tidak membumi dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Nah kalau bicara soal pengalaman, tentu kayak Pak Saehu juga pernah menjadi kepala daerah di Jawa Barat ya, di Kota Bekasi, dengan tingkat heterogenitas yang sangat luar biasa. Itu kan daerah urban ya yang ada di Jawa Barat. Pak Ilham juga punya pengalaman di bidang tertentu, terutama terkait dengan soal teknologi ya dan ilmu pengetahuan. Dosen di ITB, pernah menjadi petinggi di PTDI yang ada di Kota Bandung. Jadi punya pengalaman teknokratis yang memang luar biasa. Jadi kalau bicara soal pengalaman. Yang kedua juga kalau kita bicara 5 tahun yang lalu, kita mengingatkan bahwa baik Pak Saehu maupun Kang Deddy ya, itu sama-sama pernah mencalonkan menjadi wakil gubernur di 2018 kan. Kita ingat 2018 di Jawa Barat juga ada 4 pasangan calon kan gitu kan. Ada 4 pasangan calon. Nah sekarang ada 4 pasangan calon. Nah 2 kandidat Kang Ahmad Saehu maupun Kang Deddy itu pernah sama-sama mencalonkan di 2018 dan sama-sama menjadi calon wakil gubernur pada saat itu kan gitu loh. Jadi ini mengulang 5 tahun yang lalu sebenarnya kan. Dua calon yang hari ini ada. Cuman bedanya sekarang sama-sama menjadi calon gubernur. Kan dulu sama-sama menjadi calon wakil gubernur, sekarang sama-sama menjadi calon gubernur. Jadi Pak San, inilah. Terakhir kita kasih kesempatan buat Pak Herman. Sedikit saja Pak Herman, silakan. Ya.
Menjadi gubernur atau wakil gubernur itu kan ada batas waktu ya, maksimal 10 tahun lah, 2 periode. Artinya memang kita juga ingin mendorong para kandidat ini yang ya tadi memiliki pengalaman, track record, dan kemampuan untuk bisa memecahkan berbagai persoalan masyarakat. Nah, oleh karenanya dalam memilih kandidat ya di Demokrat sangat selektif dan tentu juga disesuaikan dengan hope, harapan masyarakatnya apa. Kang Deddy ini orang yang daerah terpencil pun didatengin gitu loh. Jadi dimanapun ada masalah didatengin. Jadi tidak perlu orang itu datang untuk mengadukan masalah. Ini cocok ini untuk Jawa Barat yang memang secara perwilayahan jumlah masyarakatnya yang terbesar di seluruh provinsi di Indonesia, dan tentu dengan heterogenitas, dan saya kira ini bisa menjawab gitu. Dan inilah sosok yang tentu kami anggap ya pas untuk Jawa Barat ke depan. Jawa Barat yang tentu memiliki karakteristik dan keunikan-keunikan tertentu yang selaras dengan kandidat yang kami dorong. Jadi insya Allah lah Kang Deddy mampu dan bisa menjadikan Jabar istimewa. Gitu ya. Kita kawal bersama-sama kalau begitu bagaimana jalannya Pilkada Jawa Barat ini akan berlangsung. Kita lihat juga nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung sama kami di Berita 1 Sore. Pak Saan, Pak Herman, Kang Ujang, juga hatur nuhun sudah berkenan bergabung sama kami. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak.